Nyonya Cantika sudah tiba. Hari apa? 3 tahun kontrak nikah sudah selesai, kamu harus keluar sekarang. Siapa yang ngizinkan kalian seperti ini? Kalian sedang apa? Lepaskan! Lepaskan aku! Lepaskan! Lepaskan aku! Allah! Keluar! Apa kalian semua gila? Cantika, kontrak 3 tahun kita sudah habis. Keluar dari keluarga Zender. Keluar! Jadi itu semua cuma mimpi. Kalian lagi apa? Bukannya kamu suruh kami membereskan koper, Nyonya Cantika? Nyonya Cantika. Harapan terakhir ayah, supaya kamu menikah dengan Nandu. Ayah, aku janji ayah. Kontrak pernikahan 3 tahun dengan Nando sudah selesai. Besok, aku bisa menjadi Nona Cantika lagi. Nyonya Cantika, kopernya sudah dirapikan. Tolong infokan ke Pak Nando, aku mau melaksanakan prosedur perceraian. Menikah selama 3 tahun tanpa sekalipun menunjukkan wajahmu. Sekarang kita akan bercerai. Nando, apa akhirnya kamu akan muncul? Selamat pagi, Pak Nando. Pak Nando, kami baru mendapat telepon. Apa kamu sudah telepon Dr. X untuk operasi jantung Melinda? Belum, Pak. Nyonya bilang Anda harus pulang untuk prosedur perceraian. Aku gak punya waktu. Kamu gantikan. Memang bercerai boleh diwakilkan? Bahkan gak muncul saat bercerai. Nando, apa maksudnya ini? Kalau aku tahu dari dulu, gak aku bolehin kamu menikahinya. Gimanapun itu permintaan terakhir ayahku. Untungnya semua sudah selesai. Jadi, apa rencanamu selanjutnya? Sudah waktunya aku kembali ke panggung utamaku. Selamat datang kembali, Dr. X. Aku dengar kepala bedah jantung yang baru di Rumah Sakit Sentral sebenarnya Dr. X. Sepertinya Nona Melinda akan selamat. Bagus, ayo pergi. Terima kasih. Tapi apa kamu bisa melepaskan aku? Pak Nando. Boleh aku tahu siapa namamu? Saat bekerja aku nggak bisa ngobrol. Panggil kepala departemenmu ke sini. Aku itu pasien VIP. Kalian mau menipuku dengan dokter seperti ini? Apa ada yang salah dengan kamu? Aku nggak apa-apa. Aku main aja di sini. Aku tanya penyakit separah apa yang kamu derita. Apa kamu butuh kepala departemen untuk pemeriksaan sederhana? Apa aku harus bicara sama kamu? Melihat kamu semudah ini, kamu pasti dokter magang kan? Jangan buang waktuku. Pergi dari sini. Siapa bilang aku dokter magang? Pak Nando, ini bangsal VIP rumah sakit kami. Kebetulan kamu di sini. Aku perkenalkan. Wanita ini pemenang hadiah Nobel di bidang pengobatan, Dr. X. Dan juga dokter bedah yang baru direkrut. Ternyata kamu Dr. X. Tanganku diasuransikan dengan banyak uang. Tolong lepaskan. Maafkan aku, Dr. X. Temanku butuh operasi jantung darurat. Aku harap kamu dokter utamanya. Kamu harap? Gak ada yang pernah bicara begitu padaku. Direktur, tolong antarkan aku ke ruanganku. Baik.
Apa kamu nggak ngerti bahasa manusia? Lepaskan. Aku lupa memperkenalkannya. Ini kepala dari grup Sender, Pak Nando Sender. Dia juga salah satu pemilik rumah sakit ini. Dia datang kemari untuk menemuimu. Kamu nggak mirip dengan fotomu. Aku hampir nggak mengenalimu. Kalau kamu, maka jawabannya pasti enggak. Nando, selama 3 tahun pernikahan dan kamu nggak pernah sekalipun pulang, membiarkan aku sendirian di rumah kosong. Sekarang kamu datang dan memohon? Keadaan sudah berbalik sekarang. Jadi itu Pak Nando. Iya. Itu Pak Nando. Gak pernah tahu dia. Kamu beneran gak tahu aku? Atau bermaksud menolakku? Aku gak tahu kamu, dan aku bermaksud menolakmu. Puas. Dr. X, aku pikir kita bisa mendiskusikan ini. Tapi Pak Nando sudah menunjukkan banyak ketulusannya. Cuma ketulusan yang ditunjukkan bukan berarti orangnya tulus juga. Direktur. Syaratku sebelum bergabung kemari, itu aku punya kebebasan untuk memilih pasien. Kamu belum lupa kan? Aku belum lupa. Baiklah, ketulusan seseorang juga perlu harga. Sebutkan, berapa banyak maumu? Pak Nando pasti kaya kan? Sayangnya nilaiku lebih tinggi dari kamu. Aku yakin aku sudah menjelaskan semuanya. Silahkan keluar. Kenapa? Aku merasa kamu memusuhiku. Kamu terlalu banyak berpikir, aku nggak kenal kamu. Kamu nggak pergi. Baiklah, aku yang pergi. Tunggu! Selama kamu setuju mengoperasi, aku akan membayarmu berapapun. Berapapun? Benar, Apa kamu yakin? aku selalu menepati janjiku. Apa aku pergi ke tempat yang salah? Halo Pak, apa kamu Pak Nando? Ya, Silakan lewat sini. kenapa kamu minta bertemu di sini? Kamu cepat juga. Tunggu 10 menit. Perawatan spa ini hampir selesai. Heh. Kamu kenapa sih? Sebenarnya apa maumu? Baiklah, berhenti. Kamu boleh pergi. Cuci kakiku. Apa? Gak mau. Kalau gitu lupakan. Kamu sendiri yang menyerah. Duduk. Hah? Bukannya kamu mau aku mencuci kakimu? Duduk. Kamu serius? Sebenarnya, kamu gak usah memaksakan diri. Ini pertama kalinya aku mencuci kaki orang. Aku akan mengingatnya. Mana rekam medisnya biar kulihat? Melinda Sari? Melinda punya penyakit jantung bawaan. Aku sudah mencari banyak dokter hebat. Mereka bilang kondisinya sangat rumit untuk dioperasi begitu saja. Gak pernah pulang selama 3 tahun menikah. Semua karena wanita ini. Aku mengerti. Wanita ini benar-benar sangat emosional. Pak Nando, apa ini? Apa? Surat cerai dengan istrimu, aku sudah menyerahkannya untukmu. Kenapa kau bawa ini? Memenuhi tempat. Kalau kertas ini gak dikumpulkan, permohonannya akan dibatalkan.
Lupakan saja. Hubungan tanpa masa depan, gak usah dipikirin. Buang ini, jangan sampai Melinda melihatnya. Pak Nando, satu hal lagi. Bilang, Dr. X bilang supaya Melinda dipindahkan. Dipindah kemana? Ke rumah sakit sentral, tepatnya di bangsal biasa. Kenapa kamu memaksa Melinda pindah kamar? Buat jadi pasienku, kamu harus ikut aturanku. Aturan apa? Aku gak mau dipanggil ke rumah. Kalau mau konsultasi, datang sendiri ke sini. Melinda selalu tinggal di tempat pribadi mewah. Bangsal di rumah sakit sentral terlalu biasa. Dia gak bisa tinggal di sana. Kalau gitu manjakan saja dia di rumah sakit pribadi sampai dia mati karena penyakitnya. Seorang dokter harusnya penuh kasih. Tapi begitu cara ngomongmu. Karena aku memang orang seperti itu. Apa? Apa kamu pikir aku berdarah dingin? Bukan cuma berdarah dingin, tapi sangat menjijikan. Terima kasih pujiannya. Belum terlambat untuk menyesalinya. Seenggaknya orang yang mau dioperasi olehku sudah mengantir lebih dari sedekade. Kalau mau mundur, kamu ngasih orang selanjutnya kesempatan hidup. Anggap saja itu sebagai kebaikan. Baiklah, tunggu saja. Aku akan bawa Melinda. Aku akan mempelajari rekam medis Melinda. Kondisi jantungnya memang kritis. Bahkan kalau aku yang jadi dokter utama, kesempatan suksesnya cuma 10%. Aku sarankan kamu pikirkan lagi. Jadi kamu gak usah buang-buang uang sia-sia. Gak masalah, aku percaya padamu. Seenggaknya kamu punya penilaian yang bagus. Aku cuma kasih peringatan. Dengan keahlian selevel aku, kalau operasinya gagal, itu bukan karena teknikku. Itu pasti karena seseorang sangat kejam, sampai karma jatuh pada orang yang sangat dia sayangi. Nando, aku takut. Melinda, jangan khawatir. Dr. X terkenal di dunia. Dengan dia di sini, operasimu akan berhasil. Hah? Nando, kalau gitu kamu harus janji. Kamu harus temenin aku terus. Jangan pergi selangkah pun. Dia boleh pergi atau enggak, itu keputusanku. Sialan. Kenapa tiap aku melihatnya, aku gak bisa mengendalikan diri. Nando. Siapa dia? Ah, dia dokter utamamu, Dr. X. Dr. X itu perempuan. Dia juga muda sekali. Apa dia cukup berpengalaman? Oh, jadi sekarang kalian merendahkanku. Ya, bagus sekali. Tunggu sebentar. Dia sendiri yang gak mau dirawat. Jangan bilang aku gak nepatin janji. Apa operasi ini berjalan atau enggak juga tergantung sama kemauan dia hidup. Melinda masih muda dan gak tahu apa-apa. Tolong jangan diambil hati. Seperti yang diharapkan dari wanita yang kau sukai. Aku gak sangka kamu akan merendahkan diri begini. Baiklah, kalau gitu suruh dia minta maaf. Aku akan mempertimbangkan memaafkannya atau enggak. Nando. Melinda, dengarkan aku. Minta maaf ke Dr. X. Maafkan aku. Aku cuma asal bicara. Dr. X, kamu gak akan dendam padaku, kan? Ini sulit. Aku itu orang yang cukup lama mendendam. Siapa tahu, mungkin aku akan membuatmu lebih sakit di meja operasi. Nando, tolong selamatkan aku. Kalau dia bisa selamatkan kamu, dia sudah lakuin sendiri. Kenapa dia harus memohon padaku seperti budak? Atau mungkin kamu mau dia yang mengoperasimu? Seorang dokter harus punya etika profesional. Kamu gak bisa mengintimidasiku. Aku gak mengintimidasi siapapun, aku cuma kasih fakta. Karena kamu pengecut, setelah operasi selesai aku akan memeriksa kamu secara menyeluruh. Siapa tahu ada pengaturan tersembunyi yang mungkin kambuh. Kamu gak akan mati karena penyakit itu, kamu akan mati duluan karena ketakutan. Itu sudah cukup. Hatimu hancur karena dia. Baiklah, kalau kamu sudah cukup melihat keluar, apa yang selanjutnya terjadi itu antara kita saja. Gak mungkin. Aku akan menelanjangimu untuk pemeriksaan. Apa kamu harus membiarkan dia di sini? Kalau Nando gak di sini, aku takut.
Mereka benar-benar sama saja. Sepertinya mereka sudah bersekongkol sejak lama. Lihatlah gimana aku membereskan kalian. Lihatlah wajah penuh harap Nona Melinda. Nggak kelihatan keberatan dilihat orang. Kalau begitu, para dokter magang di sini selalu mau melihat proses pengobatanku. Aku panggil mereka sekarang. Enggak! Dr. X, aku harap gak ada orang luar atau kekesalan pribadi menghalangi pengobatan Melinda. Protektif sekali dengan dia. Hubungan kalian pasti sangat spesial. Melinda, aku akan tunggu di luar. Menurutlah sama Dr. X. Kanando, sekarang cuma ada kita berdua. Apa kamu siap? Sayang. Dr. X, apakah aku bisa sembuh? Dr. X, apa aku bisa sembuh? Dalam perawatanku nggak ada yang mati. Kalau gitu aku tenang. Kalau enggak, di dunia ini kan Nando pasti akan kesepian sendirian. Hah? Nando itu yatim piatu atau gimana? Dr. X, kamu pintar bercanda. Buka pakaianmu. Dr. X, kamu dan Kanando kelihatannya dekat. Gimana kalian ketemu? Sudah pasti untuk menyelamatkanmu. Benarkah? Kanando sangat baik padaku. Jadi, Dr. X, menurutmu gimana Kanando? Dia seperti apa nggak ada hubungannya denganku? Kami nggak terlalu dekat. Kanando selalu memujimu. Dia mengagumimu sangat sekali. Apa benar kalian gak ada hubungan serius? Tentu saja gak ada. Sebenarnya aku pikir dia agak eksentrik. Kenapa kamu bilang gitu? Aku cuma merasa gitu. Kenapa aku harus punya alasan? Apa terjadi sesuatu di antara kalian? Tenang saja. Gak semua orang punya selera biasa kayak kamu. Apa maksudmu? Maksudku, Nando yang kamu suka itu nggak akan kusentuh. Kamu mau apa? Minggir. Kamu bilang kamu gak akan sentuh aku. Kamu pria yang sudah bercerai. Apa aneh kalau aku nggak tertarik? Dia tahu tentang perceraianku. Pernikahanku sebelumnya cuma perjanjian bisnis untuk keluarga. Aku gak mencintainya. Lagi pula, kami gak bisa bertemu selama 3 tahun pernikahan. Apapun yang terjadi antara kamu dan mantan istrimu gak ada hubungannya denganku. Kenapa kamu menjelaskan padaku? Sangat gak masuk akal. Gak pernah bertemu selama 3 tahun. Berani sekali kamu ngomong keras-keras. Waktu operasi sudah ditentukan. Berdasarkan kedatangan jantung donor di Jumat depan ya. Kanando, apa kesuksesan operasi ini benar 100%? Semua operasi ada resiko, cuma... Dr. X yang akan memimpin operasi, jadi gak akan ada masalah. Kalau begitu terima kasih dokter. Kalau operasi ini berhasil, aku traktir kamu makan. Aku selamatin nyawa dan kamu cuma nawarin makan. Kamu sangat dermawan. Dr. X, kalau ada yang kamu butuhkan nanti, aku... Cukup, gak usah basa-basi. Operasi sudah dijadwalkan. Persiapan sebelum operasi juga sudah selesai. Aku mengkonfirmasi sekali lagi. Kamu sudah pastikan gak ada masalah dengan donornya kan? Nanda sudah memeriksanya sendiri. Pasti gak ada masalah. Halo, Pak Nando, ada masalah dengan jantung donor. Apa? Apa yang terjadi? Aku sedang mengawal jantungnya ke kota. Tiba-tiba ada kecelakaan saat pemindahan. Jantungnya rusak, gak bisa dipakai lagi. Aku sudah menekankan ini berulang kali untuk memastikan keselamatan dari jantung donor. Lihat kan akhirnya muncul masalah. Lalu aku harus apa? Apa aku akan mati begini, Kanando? Jangan khawatir, aku punya solusi. Chandra, cepat cari donor jantung di seluruh dunia. Cari jantung yang cocok untuk Melinda secepat mungkin. Tapi kita sudah memantau setiap jaringan donor. Masih nggak ada informasi baru. Aku nggak mau mati seperti ini, Kanando. Kanando, selamatkan aku. Tolong selamatkan aku. Diam. Kamu berisik banget. Kalau nangis terus gimana mau diselamatkan?
Kamu punya solusi? Di samping jaringan resmi, ada bagian yang dimaksudkan untuk penelitian di sekolah kedokteran. Pemerintah sepertinya nggak bisa mengatur itu. Kita bisa mencoba keberuntungan kita ke sana. Apa itu artinya kamu tahu semua jaringan ini? Kalau aku tahu, aku nggak akan ambil kasusmu. Aku cuma cari masalah. Melinda, tunggu di sini ya. Tunggu. Untungnya aku punya kamu kali ini. Jangan senang dulu. Kita belum menemukannya. Kalau kita gagal, kamu mungkin berbalik dan mengutukku. Apapun yang terjadi, aku berterima kasih padamu untuk bantuan ini. Benar juga, Dr. X. Apa aku boleh tahu nama aslimu? Kamu mau tahu nama asliku? Melinda, gimana kabarmu? Gimana masalah yang aku minta kamu selidiki? Teman itu, aku sudah menemukan orang dengan golongan darah yang cocok dengannya. Tapi apa? Bilang saja. Nyawaku hampir hilang. Tapi orang itu masih hidup dan sehat. Dia nggak bisa mendonorkan jantungnya untukmu. Kalau gitu buat dia mati, aku bisa bayar berapapun. Tapi ini berkaitan dengan nyawa manusia. Wahyu, kita tumbuh bersama dari kecil. Apa kamu mau lihat aku mati? Apa kamu mau melihat aku mati? Melinda, tentu saja aku nggak mau kamu mati. Kalau gitu kasih tahu aku siapa orang yang bisa kasih jantungnya. Itu mantan istri Nandu, Cantika Herlambang. Perkembangan bisnis di kantor daerah selatan lumayan bagus, tapi ada beberapa hal yang harus kita selesaikan. Bukannya yang baju putih edisi terbatas? Maafkan aku, Nona. Edisi terbatas untuk baju ini sudah dipesan oleh pelanggan lain. Sayang sekali. Aku suka sekali model ini. Bajuku cuma dari koleksi terbatas. Sesuatu yang dimiliki semua orang, sebagus apapun itu aku nggak mau. Mana bisa ada wanita yang punya banyak kepribadian? Kecuali yang satu ini, bungkus sisanya untukku. Ayo. Pak Nandu, bayar pesanan pelanggan lain 2 kali lipat. Ambil baju edisi terbatasnya, lalu kasih ke wanita tadi. Kak, aku lagi belanja. Kamu gak ada di kamar waktu aku balik ke rumah sakit. Jangan lupa pulang makan malam nanti. Aku tahu, aku bukan anak kecil, jangan khawatir. Aku tahu kamu ngomel terus, Untuk Melinda, akan kulakukan. Awas! Kamu? Nggak apa-apa kok. Aku tutup dulu ya. Kenapa kamu jalan sambil teleponan? Kamu tahu nggak sih, mobil tadi hampir tabrak kamu. Gimana akibatnya? Kenapa kamu marah banget? Kamu khawatir sama aku? Aku tahu. Kamu takut aku terluka, terus nggak ada yang operasi Melinda kan? Tenang saja. Nyawaku kuat kok. Aku pasti mati setelah Melinda. Benar. Aku mengkhawatirkan Melinda. Aku harap sebelum operasi Melinda selesai, kamu jaga diri baik-baik. Tenang saja. Aku lebih menghargai nyawaku sendiri. Aku akan suruh orang selidiki mobil itu. Gak perlu. Paling cuma pengemudi baru. Banyak orang yang mau aku mati. Siapa yang bakal pakai cara seceroboh itu? Maksudmu sering ada yang mau coba bunuh kamu? Betul. Soalnya aku Dr. X. Ada apa? Kamu terluka? Gak apa. Kayaknya gak serius, cuma keselio aja. Kamu ngapain?
널 볼 수 있을까? 스쳐지는 가버린 운명 앞에서 있어. Turunkan aku sekarang. Kalau sampai orang lihat gimana? Kamu peduli omongan orang lain. Aku masih menjaga reputasiku, beda. Kakimu lagi terluka sekarang, harus diobati. Aku sudah bilang aku nggak apa, kamu yang dokter atau aku yang dokter? Kalau kamu beneran gak apa-apa, dari tadi aku sudah memukulmu. Jangan melawan. Jangan paksa aku melakukan di depan umum yang menarik perhatian orang lain. Kamu benar-benar aneh dan sulit dimengerti. Barangku gimana? Aku ganti yang lebih bagus. Harus aku akui, si Nando ini lumayan tampan. 멈춘지 시간 속에 너와 만 Selama ini kamu tinggal di luar negeri. Kenapa kamu tanya begitu? Kalau kamu tinggal di negara ini, kenapa aku baru ketemu sekarang? Sudah menikah 3 tahun. Kalau pernah pulang sekali sudah ketemu. Kenapa ketawa? Di negara ini orang banyak. Kalau kamu gak sakit, ngapain ketemu aku? Kamu menyesal gak ketemu lebih cepat? Memang itu maksudku. Hah? Duduk tenang. Antar aku ke rumah sakit. Di sana obatnya lengkap. Gak searah. Terus kita mau kemana sekarang? Aku balik ke sini lagi. Dia nggak pilih tempat lain apa? Ini rumahku. Tenang saja. Aku ambilkan obat untukmu. Nggak bisa. Gimana kalau pelayan kenal aku? Sebaiknya aku pergi dulu saja. Aku tiba-tiba ingat ada urusan penting. Aku harus pergi sekarang. Aku bisa urus lukaku sendiri. Dengan kondisi kamu sekarang, kamu pasti gak bisa jalan keluar gerbang. Duduk dulu, aku ambilkan obatnya. Kenapa kamu yang ambil obat sendiri? Mana para pelayanmu? Rumah ini gak ada pelayan. Gak ada yang tinggal di sini. Bukannya ini rumahmu? Kamu tahu, aku pernah menikah. Terus? Rumah ini buat wanita yang dijodohkan denganku. Aku gak pernah ke sini. Kamu masih berani ngomong gitu? Ayahku dan saudara angkatnya sudah menjodohkan kami sejak kecil. Belakangan, saudara ayahku meninggal. Untuk menepati janji, ayahku bersikeras mempertahankan ini. Karena berbakti, aku setuju saja. Tapi ini cuma pernikahan kontrak. Dan otomatis berakhir setelah 3 tahun. Kedengarannya enak banget ya. Coba kamu pikir lagi. Gimana kehidupan wanita yang menikah denganmu itu? Selama 3 tahun, kami tidak bertemu. Dia gak punya perasaan apa-apa ke aku. Secara logika memang benar. Tapi kenapa hatiku terasa gak nyaman ya? Seolah-olah aku yang ditinggalkan. Awalnya kami cuma 2 orang asing yang gak pernah bertemu. Tapi secara hukum, aku menanggung semua biaya hidupnya. Aku sudah menjalankan kewajibanku. Jadi di matamu, uang bisa menyelesaikan semuanya ya? Sebelum Kenapa bertemu denganmu suasananya memang jadi begitu. begini? Jangan-jangan dia lagi nyatakan perasaan tapi telat. Terus setelah ketemu aku, Setelah ketemu kamu, ada benarnya juga. maksud kamu apa? Kalau uang memang berguna, aku rasa mungkin kamu gak akan membenciku sejauh ini. Siapa tahu kita bisa punya hubungan lebih dekat. Dr. X,
Mungkin kamu bisa denganku. Halo, Cantika, kamu di mana? Cantika, manggil seakrab itu. aku lagi dalam perjalanan pulang ke rumah. Apa yang barusan kamu bilang? Aku bilang operasi Melinda bergantung padamu. Seperti yang kuduga, cuma Melinda yang ada di hatinya. Baiklah, aku mengerti. Gak berguna, satu wanita saja kamu gak bisa tangani. Melinda, coba kita pikirkan cara lain saja. Cara lain apa lagi? Kalau aku mati, itu karena kamu yang mencelakaiku. Aku benci kamu. Keluar. Kanando, apa aku benar-benar akan mati? Melinda, tenang saja. Aku sudah janji sama kakakmu, kamu pasti akan baik-baik aja. Tapi nggak ada donor jantung. Kita harus percaya Dr. X. Kak, apa kamu kenal Nando? Nando, kamu ketemu dia? Dia bikin masalah? Enggak, aku memang ketemu dia. Dia cuma tahu aku Dr. X. Oh, aku pernah ketemu dia di dunia bisnis. Pria ini gak sederhana. Di sampingnya, apa ada wanita yang sangat penting? Iya, semua orang di dunia bisnis tahu Melinda adalah wanitanya. Selain itu, gak ada yang berani menyentuh Melinda dengan sembarangan. Orang yang memprovokasi dia, semuanya mati. Ternyata Melinda sepenting itu di hatinya. Pantas saja selama 3 tahun pernikahan dia gak pernah pulang sekalipun. Cantika, baguslah kamu sudah cerai dari dia. Setelah melihat rekam medis, jangan ketemu lagi dengannya. Halo? Jantung donor sudah ditemukan? Oke, kamu harus pastikan jantung donor itu aman. Aku akan segera atur operasinya. Mau kemana? Kamu belum selesai makan. Jantung donor sudah ditemukan. Aku harus ke rumah sakit dan cepat kasih tahu pasien kabar baik ini. Pasien mana yang begitu kamu pedulikan? Kasus yang sangat rumit yang bisa membantuku menang hadiah Nobel kedokteran sekali lagi. Ah, bukan kamu. Kan Nando, aku merasa kayaknya aku nggak akan hidup lagi. Aku sudah bilang, percayalah dengan Dr. X. Dia cuma seorang wanita yang nggak punya kemampuan luar biasa. Kan Nando, kalau aku mati, apa kamu masih akan ingat aku selamanya? Iya nggak? Atau kamu coba mati dulu baru tahu? Dr. X, kamu sudah datang. Sepertinya aku datang di waktu yang salah. Jangan salah paham. Apa hubungannya sama aku? Kakimu sudah baik kan? Apa hubungannya sama kamu? Dr. X, kakimu terluka. Serius nggak? Kamu terluka tapi tetap datang jenguk aku. Aku jadi merasa bersalah banget. Mungkin kamu sebaiknya pulang dulu. Tentu aku nggak datang buat jenguk kamu. Aku datang buat kasih tahu semuanya kalau jantung donor sudah ditemukan. Serius, aku selamat. Operasi dijadwalkan lusa, pasien mulai puasa dari sekarang. Yang perlu aku sampaikan sudah selesai, kalian lanjut saja. Kanando, aku nggak sedang mimpi kan? Aku antar kamu keluar. It's beautiful life. 난 너의 곁에 있을게. Aku dan Melinda gak seperti yang kamu pikir. Aku cuma anggap dia sebagai adik. Aku paham, hubungan kakak adik malah lebih menarik. Kamu gak perlu jelasin ke aku. Setelah operasi ini selesai, kita gak ada hubungan apa-apa lagi. Kalau aku gak setuju. Nando, kamu terlalu merasa diri paling benar ya? Kamu pikir semua wanita di dunia ini harus berputar di sekitarmu? Selain Melinda, di sisiku gak ada wanita lain. Kakak Melinda pernah menyelamatkanku. Aku melakukan ini karena
menjalankan tanggung jawabku. Melinda itu tanggung jawab. Pernikahan keluarga juga tanggung jawab. Banyak juga tanggung jawabmu ke wanita. Kalau kamu gak senang, aku akan menyingkirkan hal yang merugikan di sekitarku. Termasuk Melinda. Termasuk Melinda. Kenapa? Karena aku suka kamu. Aku ingin memilikimu. Dr. X, tunggu sampai kamu menyembuhkanku, baru kita lihat nanti. Pasang. Gimana? Kamu keluarga pasien, tenang saja, operasi sangat berhasil. Dia sesuai dengan julukannya Dr. X. Dr. X, gimana kondisinya? Dr. X, dia kelelahan dan butuh istirahat. Kamu gak boleh masuk. Kenapa kamu di sini? Ini ruang operasi. Aku lihat kamu baru selesai mengoperasi. Aku mengkhawatirkanmu, jadi aku masuk. Kamu cari apa? Biar aku bantu. Glukosa. Ini bisa diminum langsung. Bisa dipakai darurat kalau gula rendah. Gula darahmu rendah. Serius gak? Ada apa? Kamu khawatir? Aku nggak bisa operasi Melinda kan? Sudah, akui saja di hatimu Melinda nomor 1. Menyelamatkan Melinda tanggung jawabku. Sekarang dia baik-baik saja. Janjiku ke kakaknya sudah terpenuhi. Mulai sekarang, kamu nomor 1 di hatiku. Kamu ngomong lebih hebat daripada nyanyi. Ambilkan aku 1 botol glukosa lagi. Terus kenapa nggak makan saja? Di sini aku cari makanan di mana? Aku sudah siapin buat kamu. Kenapa nggak bilang dari tadi? Sudah selama ini tapi masih hangat. Setiap setengah jam, aku menyuruh koki menyiapkan yang baru. Jadi masih hangat. Aku baru saja selesai operasi 15 jam. Yang disiapkan untukmu pasti yang terbaik. Maksudku pemborosan itu nggak baik.
Dokter X, terima kasih sudah traktir semua. Enak banget. Makan malam? Iya, gak cuma staf medis, tapi semua keluarga yang menginap juga. Mereka minta kami buat ucapan terima kasih. Kamu? Pak Nando, lihat kondisi bisnis kita. Kompetitor kita yang besar itu grup Yunan. Mereka kuat di hubungan masyarakat. Kerjanya sangat bagus. Tim Anda harus memperhatikan ini. Satu lagi, di tim mereka yang bertanggung jawab itu orang asing. Di bagian ini kita masih agak kurang. Baik, cukup rapat untuk hari ini. Rapat ditutup. Pak Nando hari ini juga nggak lembur. Katanya Nona Melinda baru selesai operasi. Pak Nando mungkin khawatir. Pantas saja. Detak normal, pemulihan berjalan baik. Dia harusnya segera sadar. Kondisi Melinda selama ini stabil. Nggak perlu dikhawatirkan. Aku kesini mau ketemu kamu. Kamu CEO besar. Pekerjaanmu segunung. Kenapa buru-buru datang ke sini? Kamu sudah selesai kerja. Kita pergi makan yuk. Bukannya kamu datang untuk Melinda. Kamu kesini buat aku. Kondisi Melinda selama ini stabil. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku datang untuk melihatmu. Kamu beneran mau ngejar aku ya? Apa aku kelihatan bercanda? Kamu sudah sadar? Kak Nando, aku tahu. Kamu selalu ada buat aku. Sebenarnya aku... Betul, dia memang selalu peduli sama kamu. Emosi gak stabil memengaruhi pemulihan. Aku gak akan membiarkan kamu merusak hasil operasiku selama 15 jam ini. Melinda, operasimu sangat berhasil. Selamat. Kak Nando, kamu yang sudah menyelamatkanku. Benar-benar gak tahu berterima kasih. Kalian berdua lanjut saja, aku ada urusan lain. Dokter Fandi, ada apa? Dr. X, lusa kemarin aku ikut melakukan transplantasi jantung denganmu. Aku sangat mengagumimu. Aku penasaran apa aku punya kesempatan mengajakmu makan. Ada masalah medis yang ingin aku tanyakan. Aku nggak suka bahas kerjaan sambil makan. Kalau mau tanya, tanya saja di sini. Baik. Kalian sedang ngapain? Kamu keluarga pasien kan? Ada apa? Ikut aku. Buat apa? Lepaskan Dr. X. Sama aku aja. Kamu itu siapa buat dia? Berani bicara seperti itu. Apa urusannya sama kamu? Semua urusan Dr. X adalah urusanku. Kalau bertiga, ku panggil keamanan. Kalau kalian mau ribut, ribut saja berdua. Aku pulang dulu. Aku antar pulang. Aku antar pulang. Gak perlu, mobilku lebih bagus dari mobilmu. Kamu mau ngapain? Mobilku rusak. Kebetulan mobilmu masih bagus. Kamu membesarkan grup Sandar dengan mengandalkan muka tebal ya? Dengan pantang menyerah. Maksud kamu apa sebenarnya? Aku sudah bilang, aku suka kamu. Banyak orang yang suka aku. Kamu siapa memangnya? Aku orang yang akan berhasil. Ku kasih tahu. Aku suka kamu. Aku gak akan melepaskanmu. Nando, kita harus bicara jelas. Bicara apa? Bicara tentang kenapa aku gak bisa menerima kamu. Alasannya? Tentu saja karena aku gak bisa menerima mantan suamiku. Karena aku gak bisa menerima pria yang sudah bercerai. Aku kan sudah katakan, pernikahanku cuma pernikahan kontrak. Terus kenapa? Makanya aku gak menerima alasanmu. Selain itu, kamu sadar nggak? Alasanmu punya satu kelemahan fatal. Kelemahan apa? Kamu bilang gak mau menerima aku, tapi kamu gak bilang kamu gak suka sama aku. Jadi, kita lihat saja nanti.
Nona Melinda, kamar tamu ada di nomor 2 di sebelah kanan. Silakan ke sana. Kenapa Kak Nando gak jemput aku? Sesibuk apapun pekerjaan, masa lebih penting dari aku? Hari ini hari lelang permata. Grup Sander harus mendapatkan batu itu, apapun yang terjadi. Makanya Pak Nando datang ke sana sendiri. Aku sudah bilang berkali-kali ke Kak Nando kalau aku mau permata bintang. Dia pasti datang ke sana karena aku. Kak Nando memang baik banget sama aku. Cepat atau lambat, aku akan jadi nyonya keluarga Gunadi ini. Hadirin, harga awal permata 500 juta. Silakan, mulai penawaran. Yeay! 600 juta, 700 juta, 1 miliar. Grup Sander menawar 1 miliar. Ada yang mau menaikkan lagi? 1 miliar pertama, 1 miliar kedua, 1 miliar, 1,2 miliar. Apa ini alasanmu menolakku? Kita bicara nanti. 1,2 miliar satu kali, 1,2 miliar dua kali, 1,5 miliar, 1,8 miliar. 2 miliar. Kamu gila ya? Aku rela. 2 miliar pertama, 2 miliar kedua. Dia gila, jangan ikutan. 2 miliar terakhir. Terjual. Selamat kepada Grup Sander. Sander itu merek terbesar di negara ini. Harusnya kamu tahu dari awal. Demi permata bintang ini, mereka rela keluar berapapun. Bahkan 200 juta, cuma orang bodoh yang kebanyakan uang. Aku bakal kasih yang lebih baik. Ha? Barang yang lebih baik harus jadi punyaku. Sudahlah, ayo. Kamu dengerin dia aja. Ini bukan pertama kalinya aku mengalahkanmu. Nando, kamu mabuk ya? Kenapa? Kamu gak sadar juga ya? Nando, jangan kelewatan. Gimana kalau aku nekat? Aku juga nggak bakal diam. Aku kasih semuanya untuk melawanmu. Sama kamu aja. Siapa bilang kamu tandinganku? Buat adikku, bahkan kalau harus mati, aku pun juga rela. Adik? Kamu bilang dia... Bukannya kamu penasaran nama asliku? Sekarang aku kasih tahu. Cantika. Cantika? Gak asing ya? Kamu beneran Cantika? Halo mantan suami. Pak Nando, Anda sedang cari apa? Saya bantu. Di mana surat nikahku? Bukannya pas cerai surat nikahnya sudah diambil? Terus, di mana surat ceraiku? Kamu menyuruhku membuangnya? Oh iya, meja ini goyang. Jadi aku pakai sebagai ganjalan. Ini dia. Di mana fotonya? Surat cerainya memang nggak ada fotonya. Tapi, aku punya semua datanya. Bawa sini. Sebenarnya ada apa antara kamu dan Nando? Kita kebetulan ketemu di suatu kasus. Aku lihat pandangannya ada sesuatu. Cantika, kamu jangan jatuh kedua kalinya. Kak, kenapa kakak jadi emosional? Aku takut kamu terluka. Kemampuanku apakah kak ragu? Nando bukan tandinganku. Cantika, di dunia ini banyak pria baik. Kenapa kamu gak cari yang lain? Orang lain? Seseorang yang beneran tulus, cuma mencintaimu. Zaman sekarang semua orang egois. Mana ada orang yang tulus? Cantika, akulah orang itu. Tapi, aku pilih diam. Pasti ada kok. Kalau enggak, aku temani menunggu. Pak Nando, ini semua berkas soal Cantika.
Cantika, 3 tahun kamu di sampingku, tapi aku gak sadar. Aku mau tanya sesuatu sama kamu. Apa? Jadi gini. Rumah sakit kita dari dulu menjalankan kegiatan amal. Semua bergantung donasi dari grup Sander. Tapi tiba-tiba mereka punya permintaan. Apa trik Nando sekarang? Mereka minta kamu jadi konsultan medis grup Sander. Mimpi sana. Aku mengundurkan diri saja. Tapi kalau gitu caranya, kita sama aja biarin para pasien itu berjuang sendiri tanpa bantuan. Ini soal uang kan? Aku yang investasi. Masalahnya, banyak orang yang bekerja atas bantuan Nando setiap harinya. Bagus ya. Aku jadi terpojok. Nando, bisa berhenti nggak? Pak Nando, dia nekat. Wanita ini ngotot. Mau aku panggilkan satpam? Gak usah, kamu pergi aja. Baik. Tunggu dulu. Chandra, mulai sekarang wanita ini bebas keluar masuk grup Sander, dimanapun bagiannya. Oh ya, termasuk ruang kerjaku. Baik. Ada lagi, Pak? Sudah. Pak Nando, kami pamit. Selesaikan urusanmu. Baru kali ini kamu mencariku ya, Dr. X. Oh enggak, Nyonya Cantika. Nyonya Cantika, kita sudah cerai loh. Tapi, kamu dulu Nyonya Cantika. Sekarang memang belum, tapi kamu akan jadi istriku lagi. Nando, kenapa kamu pede banget? Aku tadi agak khawatir, tapi ternyata kamu mencariku. Itu artinya hatimu melunak. Kamu luluh karena simpati. Sekarang aku tahu, aku pasti bisa mendapatkanmu. Apa hubungannya coba? Karena tanpamu, aku bisa mati. Kamu gak tega aku mati kan? Kalau gitu mati saja. Melihatmu sebentar sudah muak. Aktingmu payah banget tahu. Serbuk sarinya berbahaya. Aku sudah lihat informasi soal Nando. Dia punya asma. Nando, jangan panik. Ikuti ritme nafasku. Di mana obatmu? Di saku atau di kantor? Biar ku tanya sekretarismu. Katanya gak peduli. Kamu bohong ya? Di masa depan, tetap di sampingku ya. Kan Nando. Kalian lagi ngapain? Kamu? Maaf Pak Nando. Maaf Pak Nando. Aku gak bisa tahan Nona Melinda. Aku mau ketemu Kak Nando. Kenapa menahanku? Kak Nando, lihat dia. Ternyata siapapun bisa kesini. Melinda, aku lagi sibuk. Banyak rapat-rapat penting. Gak boleh diganggu. Sekretarisku benar. Lain kali buat janji dulu sebelum kesini. Terus dia gimana? Kenapa dia bisa masuk? Apa dia punya janji? Maaf nih ya, aku ini orang yang justru disuruh ke sini berkali-kali sama Pak Nando buat jadi konsultan medis. Jadi, kamu setuju? Aku terpaksa. Kak Nando, aku juga mau jabatan. Kamu barusan sembuh, jangan aneh-aneh. Kalau ditolak, aku mogok minum obat. Dia pikir bisa melawanku pakai trik ini. Kalau berani mati, aku berani cuek. Turutin saja dia. Nona Melinda kelihatannya niat buat kekacauan. Pak Nando, iyain saja dia. Oke, Melinda, kamu mau jabatan apa? Sekretaris, aku mau jadi sekretarismu. Jadi sekretaris bisa sama Kak Nando terus. Kantornya juga pas sebelahan. Kita lihat apa trikmu. Kau mau dipanggil naif atau dipanggil bodoh? Pak Nando, di mana kantorku? Ruang wakil ketua, kamu suka? Kayaknya agak canggung. Menurutku ruang sekretaris lumayan oke. Aku di sana saja. Apa? Terus aku gimana? Melinda, kamu ke departemen administrasi. Kamu gak berpengalaman. Biar mereka mengajarimu dulu. Enggak, aku nggak mau. Aku juga mau di ruangan sekretaris. Melinda,
Kamu sama aku saja. Kalau memang harus bareng, siapa takut? Kamu sendiri yang bilang ya. Apa kamu gak diajarin sopan santun? Biar kakak ini yang kasih paham. Aku akan pindahin barangku ke kantor. Tunggu. Chandra, Hah? Nona Melinda, biar ku bantu, silakan. Melinda masih muda, jangan tersinggung ya. Oh, kasihan sama dia ya. Kalau gitu aku pergi saja. Bukan gitu maksudku. Bukannya kamu bilang itu. Melinda baru selesai operasi, dia nggak boleh tertekan. Tenang saja. Aku paham nyawanya dibanding dia. Aku tahu batasan kok. Tapi Pak Nando, kalau nanti dia datang buat mengadu, kamu bakal gimana? Jangan khawatir, aku mendukungmu. Lumayan lah ya. Kenapa kamu lari? Kamu gak bisa kabur. Kamu mau ngapain? Kamu mau membunuhnya? Ini eksperimen biasa kok. Terus apa maksudnya ini semua? Semuanya terbunuh. Yang mana maksudmu? Jantung orang 20 tahun? Atau usus besar nenek umur 60 tahun? Aku harus ketemu Kanando. Kanando tolong. Dia iblis pembunuh. Ini semua buat eksperimen medis. Kalau Dr. X nggak melakukan ini, gimana caranya dia mengoperasimu? Lumayan juga jawabanmu. Tapi aku takut. Sudah aku bilang kamu ke administrasi dulu. Aku cuma mau lebih dekat sama kamu. Kalau gitu Kanando, nanti malam pulang bareng ya. Oh, Yah, serumah ya. Maksudmu villa di Jalan Nirmana? Kok kamu bisa tahu rumahnya? Bagus kalau ingat. Melinda tinggal di sana sejak dia kecil. Umur 10 tahun, dia harus masuk rumah sakit. Sekarang dia keluar, dia butuh tempat yang familiar. Kenapa nggak aku saja yang desain? Apa Kanando nggak percaya sama aku? Enggak deh, karena dia kan. Nggak begitu juga. Pak Nando sebenarnya mau desainer perhiasan ternama di dunia, Master Sophia, buat mendesain khusus permata bintang. Aku dengar Sofia punya prinsip soal desainnya. Dia nggak mau diganggu. Tapi untuk sekarang, desain Sophia itu terbaik di dunia. Ini kan mau dikasih Kanando buat aku. Harusnya dirancang sesuai mauku. Jangan yakin dulu. Jangan hubungi Sofia, aku punya ide bagus. Cantika ke ruanganku. Aku kurang sehat. Apa? Kanando kurang sehat. Minggir deh. Pak Nando tadi bilang, kecuali dikasih izin, kamu nggak boleh masuk. Nando ini orangnya biasa saja, tapi seleranya boleh juga. Bagaimana? Bagian mana yang sakit? Oh, perutku sakit. Kayaknya lapar. Kalau soal makanan, cari saja Melinda. Aku nggak mau cari makan. Aku cuma mau ditemenin makan. Kanando, soal proyek permata kita, gimana kalau buat kompetisi desain? Boleh? Kasih tahu bagian perencanaan. Dia langsung setuju. Aku tahu, Kanando itu paling menyayangiku. Katanya kamu mau Sofia buat desain permatanya. Kenapa? Kamu nggak suka desainnya? Kenapa nanya aku? Karena aku mau memberikannya untuk kamu. Buat aku?
Pas pertama kali lihat, aku langsung ingin mengalungkan ke lehermu. Jadi, kamu beli 200 juta bukan buat kesal kakakku? Kalau bukan karena cemburu, aku bisa dapat harga lebih murah. Kamu yang mulai? Melinda sudah memutuskan buat desain permatanya. Dia mau adain kompetisi. Aneh, permatanya terlalu berharga. Aku gak menyetujuinya. Menurutku malah bagus. Aku pengen lihat desainer baru yang hebat, biar dia mencoba. Kamu ngapain? Permatanya buka kompetisi desain. Aku rencana mau daftar. Hah, memangnya kamu bisa? Gak ada batas peserta kan? Daftar saja kalau kamu mau. Benar juga, kok nggak kepikiran ya? Barang yang mau dikasih ke Nando, lebih bagus aku sendiri yang desain. Desain permatanya pasti bakal sukses besar. Terus, Nando dan aku jadi pasangan sempurna. Kamu halu lagi. Nando, apa kamu sudah selesai kerja? Ayo kita pulang bareng. Nando, sudah selesai kerjanya. Ayo, pulang bareng. Chandra, laporan cabang bulanan ada di mana? Oh, aku ingat. Ada beberapa angka yang salah. Aku baru mau buat ulang. Melinda, lihat kan? Aku masih kerja. Kenapa nggak pulang duluan? Kenapa kamu lembur setiap hari sih? Ya sudah, aku pulang. Enak? Aku tanya loh, enak nggak? Gak ada suaranya. Itu dia. Gak ada suara berisik Melinda, itu musik paling merdu. Cantika, aku tahu kamu gak suka dia. Aku bakal atur kencan buta buat dia. Atur saja deh semaumu, jangan bawa-bawa aku. Cantika, kalau nggak harus ngomong, saat kamu menyukai seseorang, saat kamu sayang seseorang, kamu pasti mau buat dia bahagia. Bukannya katamu Melinda itu adik penolongmu? Ada banyak cara buat balas budi, nggak harus dengan cara menikahinya. HP-ku ketinggalan ya? Nando, apa yang kamu suka dari aku? Kamu suka aku sebagai Dr. X? Atau Siapapun dirimu, bagi aku, kamu tetap istriku, selamanya. aku ingetin ya, kita ini sudah cerai. Terus gimana kalau aku mulai dari awal? Aku bakal tebus semuanya dulu. Untuk mendapatkanku, bayarannya mahal loh. Kamu mau kasih kesempatan kan, Cantika? Cantika. Lagi-lagi Cantika. Melinda, akhirnya kita ketemu. Gara-gara gagal menyingkirkan Cantika, kamu gak pernah mau angkat teleponku. Semua salahku. Wahyu, Cantika kembali. Dia mau merebut Kak Nando. Kamu bantuin aku nggak? Melinda, dunia ini sangat luas. Masih banyak pria lain selain Nando. Melinda, aku menyukaimu dari kecil loh.
Apa kamu nggak mau kasih kesempatan? Aku cuma suka Kanando. Kamu mau bantu aku nggak? Aku bantu. Aku harus ngapain? Santai, aku temani sampai selesai. Apa gambar-gambar ini bagus? Apa gini cara bicaranya pemilik merek mewah? Bagiku, gambaranmu cantik semua. Angkat saja nggak apa. Halo Melinda. Kanando, dadaku rasanya sesat. Tolong cepat pulang. Apa? Kalau aku berhasil pakai rencana ini, Cantika, kita lihat caramu melawanku. Kanando, aku masakin kamu. Kamu gak kelihatan lagi sakit? Kok kamu di sini? Kamu bilang dadamu sakit kan? Makanya aku ajak Dr. X sekalian. Kanando, aku cuma bercanda kok. Aku cuma mau kamu pulang. Kamu pergi sana. Katanya habis masak. Pas banget nih aku lapar. Ayo, kita makan bareng. Aduh, gimana ini? Makan aja. Kanando, makan yang banyak. Bahannya banyak banget. Makanannya gak cocok ya? Kamu mau apa? Biar aku pesankan. Makanannya enak. Aku tiba-tiba ingat sesuatu. Aku ada janji ketemu pasien. Aku pergi dulu. Iya udah, sana pergi. Aku antar ya. Gak usah, deket kok. Cepet makan, nanti makanannya dingin. Kanando, duduk aja. Makan lagi yang banyak. Makan lagi yang banyak. Nando, kita lihat aktingmu nanti. Harusnya dia sadar ada yang aneh. 20 menit lewat, kenapa mereka diem aja? Nando ini, apa dia nggak bisa lihat trik murahan kayak gini? Atau dia terlalu fokus buat balas budi? Dia gak bakal curiga sama Melinda. Cih. Nando? Kamu ngapain? Kanando, aku sudah lama nunggu hari ini. Kamu ngapain? Nyelamatin orang bodoh, apalagi? Nyelamatin. Apa kamu gak rasain apapun? Maksudmu, Melinda masukin sesuatu. Jadi, kenapa dia lakuin itu? Ya jelas, buat tidur sama kamu. Untung kamu balik ya. Kalau enggak, aku mana mungkin bisa ngejar kamu lagi. Stop ngerayu deh, pikirin saja solusinya. Aku mau mandi air dingin. Usahamu sia-sia. Kamu minum obat perangsang tanpa penawar. Apa maksudmu tanpa penawar?
Artinya, kalau kamu nggak tidur sama wanita, pembuluh darahmu bisa pecah dan mati. Nando, kalau kamu berani manfaatin aku, bakal aku buat kamu mati pelan-pelan. Cantika, aku mati pun gak akan menyakitimu. Apa maksudmu? Wanita di sini cuma aku dan Melinda. Kamu pilih tidur sama dia? Oh, aku paham. Kalian ini memang saling suka ya? Kayaknya aku jadi pengganggu di sini. Wanita buat aku cuma kamu. Apa maksudmu? Jangan-jangan... Cantika, jangan lupain aku lagi ya. Nando! Cantika. Cantika, kamu... Nando, kalau kamu berani cari masalah lagi, kamu beneran mati. Cantika, hidupku di tanganmu. Pak Nando, Ngomong aja. pas ngelacak Farhan, kami gak sengaja lihat Nona Melinda beli obat perangsang gairah semi. Kita harus bagaimana? Cantika, aku menang taruhan. Berhenti main-main, aku capek. Ini salahku. Aku lepas kontrol. Cantika, kenapa kamu gak pulang? Aku khawatir tahu. Cantika capek banget kemarin. Kalau ada pesan, aku sampaikan nanti. Aku Nando. Nando? Kamu ngapain sama Cantika? Kita cuma lakuin apa yang seharusnya selesai 3 tahun lalu. Apa kamu mau tahu detailnya? Nona Melinda, nurut aja. Bawa barangmu dan Jangan pergi. tarik aku, lepasin. Kamu nggak bisa mengusirku. Kalau Kanando tahu, habis kamu. Enggak. Ucapan Chandra itu ucapanku. Kanando, aku kemarin memang hilaf. Aku salah. Maafkan aku ya. Ini salahmu. Gara-gara kamu kan? Kamu yang maksa Kanando. Sekarang kamu menfitnahku. Aku masih capek dan baru bangun. Buat semuanya, aku harus terima kasih juga buat kamu. Dasar gila. Cukup, Melinda. Aku gak biarin siapapun hina Cantika. Apa kurang jelas? Kanando, kamu berani bentak aku? Apa kamu lupa kakakku mati buat kamu? Hutang budiku sama kakakmu sulit dibayar seumur hidup. Tapi yang aku lakuin buat kamu sudah cukup. Kamu juga bukan dia. Kanando, kamu gak pernah kayak gini. Karena wanita ini, kamu jadi berhati kejam. Oke, sekarang biar ku jelaskan. Wanita yang kamu maksud ini, itu wanita yang paling kucintai. Istriku, Cantika. Mantan istri. Yang semalam belum bikin yakin ya. Aku gak setuju, kamu cuma boleh sama aku. Nona Melinda, tolong jaga batasanmu.
Kebaikan kakakmu bisa dibalas dengan cara lebih pantas. Jangan menjadi penghalang hubungan orang. Apa kamu sendiri menganggap dirimu itu penting? Tutup mulutmu. Kamu nggak tahu balas budi ya? Apa kamu lupa? Aku penyelamat nyawamu. Iya, kamu menyelamatkanku. Tapi kamu rebut dia, orang yang paling aku cintai. Kalau gitu lebih baik aku mati saja. Aku sudah minta orang untuk mengurusnya. Gak bakal ada yang tahu kejadian ini. Kalau kamu mau, kamu tetap jadi adikku. Tapi kalau kamu keras kepala, aku gak akan peduli padamu lagi. Cantika, sarapan sudah siap. Kita makan. Sejak kapan kamu siapin? Kamu nggak masukin sesuatu lagi kan? Kenapa? Kamu berharap sesuatu kah? Dasar. Ayo, kita makan. Cantika, tunggu saja balasanku. Kamu libur sehari ya? Pindah aja ke rumahku. Kamu belum puas menyiksaku. 9 nyawa juga kayaknya masih kurang. Tenang aja, besok aku akan lebih hati-hati. Besok katamu mimpi sana. Kali ini aku nggak tahu cara jelasinnya ke kakak. Kak, Aku butuh penjelasan. kakak, masalah ini terlalu ribet untuk dijelasin. Kita... Gak ada yang ribet. 3 tahun lalu kita nikah karena aliansi pernikahan. Setelahnya kita cerai karena aliansi juga. Kita saling jatuh cinta. Kita nggak bakal berpisah lagi. Cantika, kamu gimana? Apa kamu lupa peringatan dariku? Kak, jangan khawatir. Aku sudah dewasa. Aku nggak bakal terluka. Tenang saja, aku janji menjaganya, kakak. Hei, ini satu-satunya kesempatanmu. Kalau kamu sakiti dia, aku bakal merebutnya. Kamu gak akan bisa, Cantika. Selama kamu bahagia, aku rela seumur hidup cuma dianggap kakak dan bisa menjagamu. Sudah lihat hasilnya? Hasil dari proyek Permata sudah keluar. Siapa pemenangnya? Aku gak nyangka, ternyata dia bakal menang. Selamat ya. Selamat ya. Desainmu yang menang. Terima kasih pujiannya. Malam ini ku traktir. Bagus. Tuan Nando. Tuan Nando. Maafkan aku Pak Nando. Aku suruh mereka kembali kerja. Gak usah. Pesta malam nanti aku bawa ikut. Pak Nando, aku gak nyangka Anda mau. Ini kan acaranya istriku. Kalian berdua. Tunggu. Desainnya dia itu hasil dari plagiarisme. Desainnya dia itu hasil plagiarisme. Ngomong apa kamu? Pulang sana. Katanya Nona Melinda suka Pak Nando. Jelas-jelas dia caper. Trik apa lagi yang kamu pakai? Aku jadi penasaran. Kamu bakal tahu sendiri. Nona Melinda, kamu kelihatan sakit. Ayo aku antar pulang. Lepaskan aku. Kalian gak baca berita? Di sana sudah banyak beritanya. Kalian ini dibodohi. Desain Permata punya dia menjiplak desain Master Sophia dari koleksi klasik tahun 2000. Desain Permata dari grup Sander menjiplak karyanya Sofia. Perusahaannya akan hancur. Sebenarnya ada apa ini? Hubungi bagian humas. Apa kamu punya penjelasan soal ini? Harus kuakui, aku meremehkanmu. Nando, wanita ini merusak reputasi grup Sander. Kamu jangan sampai tertipu lagi. Sebagai ketua perusahaan, aku bakal selidiki ini. Tapi sebagai suaminya, aku tetap dukung dan percaya padanya. Soal tuduhan plagiarisme aku netral. Apapun trikmu, keluarkan saja. Kak Nando, sebenarnya sihir apa yang dia pakai? Tapi demi reputasi grup Sander, aku bakal bongkar kebusukannya. Cantika, desainmu dengan koleksi Sofia memang mirip. Apa kamu sadar soal ini? Kenapa? Kamu khawatir sesuatu?
Aku gak khawatir soal desainmu. Cuma Cuma apa? Itu penghormatan. Tahun ini pas menandai 10 tahunnya koleksi klasik. Aku pakai elemen konstelasi biduk, satu sisi penghormatan, sisi lainnya aku mau melampaui Sofia. Menambahkan bintang yang lebih terang. Itu bintang permata kita. Cantika, aku gak nyangka desainmu sedalam itu. Aku bakal telepon Sofia dan menjelaskan semuanya. Bukannya Melinda sudah telepon dia? Kenapa harus repot-repot? Kita tunggu saja berita dari dia. Apa draftnya sudah siap? Jangan khawatir, pas Sofia muncul, Cantika benar-benar akan hancur. Apa Sofia bakal datang? Desainer misterius itu. Sampai sekarang, nggak ada yang tahu wujudnya. Kenapa nggak diangkat? Dia pasti merasa bersalah, makanya dia kabur sekarang. Sudah ku bilang, jangan hina Cantika. Semuanya, aku perkenalkan orang ini perwakilan Global Sofia. Alan. Alan, di mana Sofia? Sofia, silahkan masuk. Halo semuanya. Cantika, kenapa kamu sama Alan? Cantika, kamu beneran Sofia? Kaget ya? Karena dia nggak mau terbongkar. Makanya kakaknya minta aku mengurusnya, termasuk soal desain. Cantika, berapa banyak kejutan yang kamu punya? Tunggu saja. Ya ampun, Dr. X sebenarnya Sofia. Istri CEO kita luar biasa. Mustahil, gak mungkin. Bukannya kamu mohon-mohon aku ke sini? Katanya cuma perlu menuduh Cantika, kamu bakal kasih aku keuntungan. Aku sudah di sini. Kenapa reaksimu begitu? Apa untungnya kamu menjebakku? Kan mau aku bacakan emailmu? Diam! Kamu bohong. Melinda, aku sudah kasih kamu kesempatan. Tapi kamu malah ngelunjak. Mulai sekarang, kamu bukan lagi adikku. Grup Sander gak akan menerimamu. Kamu bakal menyesal. Wow, Kalung ini aku minta pengrajin untuk lembur membuatnya. Aku pikir apapun hasilnya, dilihat Sofia, aku harus melamarmu di depan semuanya. Cantika, maukah kamu menikah denganku sekali lagi? Terima. Aku nggak nyangka secepat ini. Cepat pasangin. Aku suka hadiah lamaranmu. Aku juga siapin sesuatu. Di sini sekarang. Permainan kantor. Kayaknya ini bukan ide yang bagus. Kamu ngapain? Kasih kamu hadiah. Kamu teliti ya. Takut orang lain lihat. Sampai nutup tirai segala. Hadiah macam apa ini? Selamat ya. Kamu diawasi. Kamera pengawas. Aku harus terima kasih ke Melinda insiden plagiarisme. Aku penasaran, gimana dia bisa manipulasi dalam sehari. Ini sudah di luar sekedar orang bayaran. Polisi juga menyelidiki ini, tapi belum ada hasil. Jadi, gimana kamu tahu?
Simpel saja. Lacak alamat postingannya. Dan ada koneksi ke keluarga Zander. Dari situ, ternyata sudah lama dia suruh orang menyadap komputer. Kali ini biar makin kuat opininya, dia berani pakai komputer kantor. Maksudku, kenapa kamu bisa tahu? Sudah ku bilang, tinggal ketik beberapa kode ikut petunjuknya. Kenapa kamu tahu tentang pemrograman? Kamu sebenarnya siapa? Bukannya semua orang punya identitas lain. Ini kejutan pertunangan buatmu. Biar aku perkenalkan, aku Cantika, pemenang Nobel kedokteran Dr. X, desainer perhiasan Sofia, ahli dunia hacker Ratu Gelap. Hadiahku menarik juga. Iya, hadiah lamaran dari aku lebih baik dari permata bintangmu kan? Apa maksudmu? Ah, sedikit lebih baik sih, tapi kurang dari imajinasiku. Apa memangnya? Jangan-jangan kamu masih ada sesuatu. Lihat saja nanti. Nando, kamu gila. Bukannya kamu nunggu dari tadi? Aku cuma bercanda. Ini juga masih siang, kantor banyak orang. Bukannya lebih seru kalau gini? Pas aku ngomong serius, kamu malah mikir ini. Pantesan kamu nutup tirai. Kamu... Ngomong terus. Aku suka suaramu. Apa Nando ini beneran anjing? Siapapun yang lihat pasti bakal tahu di dalam kantor. Tempat macam apa ini? Tempatnya payah dan dia juga telat. Nomor yang Anda sedang tuju tidak aktif. Sebenarnya apalagi rencana Melinda? Siapa itu? Siapa? Kamu berani menculikku? Dasar wanita gila. Kamu gak nyangka ya? Kalau Nando tahu tamat riwayatmu, asal dia nggak tahu semua aman. Pikir dirimu sendiri, kamu takut kan? Orang kayak kamu akhirnya jatuh ke tanganku. Aku suka Kanando 10 tahun, tapi karena mukamu ini, Kanando jadi pilih kamu. Jangan pikir perasaanmu itu mulia banget. Itu cuma cinta pandangan pertama dan gak akan berubah. Itu artinya obsesi sama tampang kan? Kamu berani jawab? Kamu gak tahu pengorbanan yang kulakukan. Kenapa kamu rebut yang harusnya jadi milikku? Oh, aku tahu. Aku tahu Nando gak pernah cinta sama kamu. Maksudmu? Sikap pedulinya itu cuma karena rasa bersalah. Kamu bohong, gak mungkin. Bahkan, kalau cuma rasa kasihan aja. Sekarang, kita telah bersama selama bertahun-tahun. Perasaannya gak mungkin palsu. Cinta palsu ini memang kebohongan sejak awal. Maksudmu? Jangan omong kosong. Satu kata lagi, aku potong lidahmu. Karena kamu mau Nando merasa bersalah, kamu tega bunuh Sony kakakmu. Iya kan? Ngomong apa kamu? Mana mungkin aku bunuh dia? Pelan-pelan kamu masuk ke hidup Nando. Kamu cari tim hacker buat mengumpulkan informasinya. Tapi sayangnya, aku sudah menyuap timmu. Kamu pikir mereka mau uang darimu?
Jadi kamu ngaku punya tim hacker? Kamu menjebakku. Kamu ngaku sendiri, bukannya lebih menyakitkan. 10 tahun lalu kamu tahu Nando dalam bahaya. Tapi kamu biarin kakakmu pergi sendiri. Kamu mimpi dia menikahimu karena kakakmu. Ternyata serangan musuh lebih kuat. Dan Sony mati di tempat. Selama ini, gimana rasanya hidup dari darah kakakmu? Enggak. Bukan aku yang bunuh dia. Enggak. Bukan aku. Aku cuma mau kakakku pamer sedikit di depan Nando. Apa salahku? Bukan aku. Aku bakal bunuh kamu. Melinda, kamu menguji kesabaranku. Cantika, kamu gak apa-apa? Gak apa. Melinda, kamu wanita yang kejam. Kamu pikir dengan aku diam, Nando gak bakalan tahu kan? Aku sudah telepon polisi. Tunggu saja hukuman buat kamu. Kamu melukainya. Aku hajar kamu. Kalau aku nggak dapetin Kak Nando, lebih baik kita mati bareng. Kita jelas bisa kabur bareng. Tapi dia mendorongku keluar. Sebenarnya dia belum bisa terima kematian kakaknya. Dia membohongi diri sendiri. Aku yang membongkarnya. Aku jahat dia. Kamu cuma mau dia sadar. Aku yakin dia pasti paham. Saat terakhirnya, dia sama pria yang tulus mencintainya. Dia nggak kesepian. Iya, kita juga harus jalan terus. Ayo. Gimana soal gaunnya? Ukurannya bikin pusing. Kamu takut nambah berat badan jadi gak muat? Sudah pasti. 3 bulan lagi perutku bakal kelihatan. Pasti aneh. Apa? Aku bakal jadi ayah?